Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Saya Kamu Sapir dari Kuartir Cabang Penajam Pasir Utara, Kuartir Daerah Kalimantan Timur. Di video kali ini kakak-kakak sekalian, saya ingin membahas materi latihan mingguan di pasukan penggalang. Di video ini kita memasuki yaitu bulan ketiga minggu ke-9 ya, jadi bulan ketiga di minggu ke-9 atau minggu pertama ya, minggu pertama di bulan ketiga. Baik kakak-kakak sekalian, di video ini kita akan membahas materi-materi, ada sekitar 6 materi ya yang akan kita 7 materi yang harus kita bahas pada minggu ini. Materi kita yang pertama yaitu materi wajib upacara pembukaan latihan. Saran saya di minggu ke-9 ini diberikan variasi barisan ya. Misalnya tempat berdirinya petugas upacara diganti ya, atau di pembawa bendera diganti supaya mereka ada variasi saja untuk upacara pembukaan latihan di minggu ke-9 ini. Setelah itu kita sampaikan materi-materi yang kita bahas hari ini pada upacara pembukaan. Dan materi yang kedua yaitu permainan galah asin. Permainan galah asin ini kalau di kampung saya itu namanya haga-hagaan. Kampung saya itu sebenarnya banyak orang suku Banjar di situ, dan waktu kecil kami mempermainkannya ini dengan mainkan namanya haga-hagaan, main haga-hagaan. Tapi nama nasionalnya permainan ini adalah galah asin ya. Jadi permainan ini nanti ada yang menjaga dan ada yang menjelajah ya. Nah, permainan ini menggunakan kotak-kotak seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi caranya nanti kakak-kakak ya, ada penjaga di sini ya, penjaga di sini satu orang, dia menjaga yang masuk dari ke sini dan masuk ke sini ya. Nah, yang menjaga di sini teritorialnya dari sini ke sini, teritorialnya dia, wilayah kekuasaannya dia untuk menjaga. Jadi dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, dan dia bisa ke sini. Tapi tidak bisa ke sini, ya. Nah, penjaga yang kedua dia menjaga di daerah sini. Penjaga yang ketiga dia daerah sini. Penjaga yang keempat daerah ke sini. Jadi penjaga 1, 2, 3, 4, ya, 4. Jadi 4 penjaga. Nah, sedangkan regu yang masuk, ya, silahkan berapapun yang masuk, ya. Misalnya masuk di sini, dan kalau saya sampai di sini atau di sini ya, sampai ke sini itu dapat poin 1. Siapa yang berhasil kembali ke sini dapat poin 1 ya. Jadi masuk lagi. Nah, nanti bisa berganti menjaga apabila ada yang berhasil disentuh oleh penjaga. Misalnya ada yang masuk di sini tiba-tiba tersentuh oleh badannya atau tubuhnya tersentuh oleh penjaga, maka gantian yang menjaga ya. Yang tadi menjelajah dia gantian yang menjaga. Ya seperti itu terus ya. Jadi teritorialnya ini bisa ke sini ya. Dan ini satu seperti itu. Itu namanya permainan galah asin ya. Ini bisa ditentukan waktunya sampai 15 atau 10 menit ya. Nah, jadi dalam waktu 10 menit itu tim A atau regu B berapa dapat poin ya, nanti dihitung, dan yang paling banyak poinnya menyelesaikan itulah yang menang ya kakak-kakak sekalian. Itu caranya bermain galah asin. Selanjutnya kita masuk materi ketiga yaitu morse. Jadi di minggu ke-9 ini kita masuki lagi materi morse. Latihan ini merupakan tes untuk mengetahui keterampilan mereka mengirim dan menerima berita dengan huruf Morse.
adakan lomba antargo. Pembina mengirimkan kata-kata dengan huruf Morse memakai peluit dan masing-masing regu menuliskan kata apa yang dikirimkan oleh pembinanya tersebut. Regu yang paling cepat selesai dan betul semua adalah yang terbaik. Latihan ini jangan terlalu lama kakak-kakak, karena hanya merupakan ulangan saja. Ya, regu yang paling cepat selesai dan betul yang betul semua ini mendapatkan nilai yang paling tinggi. Ya. Dan kemudian lanjutkan lagi dengan kelompok huruf lain yang mudah diingat. Misalnya huruf A. Huruf A ini morsenya adalah titik strip. Terus huruf U. U ini morsenya adalah titik strip. Ya. Terus yang huruf V, ya, ini adalah titik strip. Ya. Habis itu lawannya. Ya, jadi kalau tadi huruf A itu dengan morsanya adalah titik strip, lawan dari huruf A itu adalah huruf N strip titik. Ya. Terus huruf U morsanya adalah titik strip, lawannya adalah huruf D strip titik. Begitu juga huruf V. V ini morsanya titik strip, ya, lawannya adalah B, sama dengan morsenya strip titik. Ya. Terus dari morse yang kita ajarkan ini, ya, kita buat suruh mereka membuat kalimat atau kata danu. Yang pertama danu, yang kedua banu, yang ketiga duda, yang keempat Buddha, yang kelima dua, yang keenam anda, yang ketujuh dadu, nada, ananda, bau, bunda, dan seterusnya. Ya, jadi kakak-kakak dari 6 huruf itu kita coba mereka membuat kata yang seperti saya sebutkan tadi. Setelah morse ini sudah kita ajarkan dan selesai, kita memasuki materi keempat, yaitu P3K. Di mana minggu ini untuk materi P3K kita cukup mengajarkan bagaimana cara menolong orang yang keracunan, menelan benda keras, mata kemasukan benda kecil atau istilah Jawanya kelilipan, ya, kelilipan. Terus untuk kemudian segera dibawa ke dokter. Jadi di materi P3K minggu ini hanya itu dulu yang kita ajarkan kepada peserta didik kita sampai mereka betul-betul paham. Setelah materi P3K kita ajarkan kepada adik-adiknya, kita masuk ke materi kelima, yaitu mendalami Dasa Dharma. Jangan lupa kakak-kakak, regu-regu yang minggu lalu belum menampilkan sandiwara bertemakan Dasa Dharma diberi kesempatan untuk maju. Ya, tidak perlu semua regu menampilkan sandiwaranya, karena dalam latihan berikutnya dramanya bisa ditampilkan. Dan tentu yang mendapat giliran terakhir akan lebih baik karena pengalaman melihat regu yang telah menampilkan dramanya serta memiliki waktu yang cukup untuk persiapan. Tambahkan dengan drama ke-8, ke-9, dan ke-10 dengan penjelasan dan contoh-contohnya, ya, dari tugas yang untuk mainkan drama Dasa Dharma ini kakak-kakak sekalian. Setelah dirasa cukup kakak-kakak tentang materi mendalami Dasa Dharma, kita memasuki lagi yaitu materi ke-6 adalah organisasi gugus depan dan kuartir cabang gerakan pramuka. Latihan ini merupakan pendalaman latihan sebelumnya. Tugaskan pertama untuk memimpin diskusi pendalaman pengetahuan tentang organisasi gugus depan dan kuartir cabang gerakan pramuka. Mintalah para pramuka untuk mencari susunan pengurus, nama ketua, para wakil ketua dan andalan di kuartir cabang di mana gugus depan mereka berada, serta nama-nama pembina dan para pembantu pembina gugus depan. Setelah selesai, berikan tugas untuk mengetahui dari mana saja gerakan pramuka memperoleh dana. Hal ini bisa sebagai motivasi agar anak-anak secara sadar
dan mengerti akan kewajibannya untuk membayar uang iuran gugus depannya. Jadi kakak-kakak, di materi kita mengenal organisasi dan gugus depan, yang paling penting adalah kita mengajarkan kepada mereka atau memberitahukan mereka struktur organisasi gugus depan, nama-nama pengurus kuartir cabang, serta memotivasi adik-adik untuk membayar iuran gugus depan. Ya, misalnya 1.000, 2.000 per anak setiap minggunya, dan dikumpulkan ini untuk nanti biaya mereka kalau ada kegiatan perkemahan, ada biaya tambahan selain biaya dari sekolah. Kakak-kakak, setelah adik-adik kita paham tentang struktur organisasi gugus depan, nama-nama pengurus andalan cabang, serta tahu pentingnya iuran gugus depan, kita memasuki materi ketujuh, yaitu upacara penutupan latihan. Yang mana dalam upacara penutupan latihan di minggu ke-9 ini, ya, di minggu ke-9 ini pembina upacara agar mengingatkan bahwa seorang pramuka itu saudara dari pramuka yang lain. Ingat, yang perlu kita ingatkan di dalam upacara penutupan latihan bahwa seorang pramuka itu saudara dari pramuka yang lain. Jangan sampai ada anak pramuka yang tawuran sama anak pramuka dari gugus depan yang lain. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, ya. Jangan sampai kita tidak ingin membantu atau tidak mau membantu pramuka saudara kita dari gugus depan yang lain. Walaupun di dalam perkemahan kita sedang berkompetisi, dia tetap saudara kita, dia tetap sahabat kita, dan dia tetap teman seorganisasi dengan kita, yaitu Gerakan Pramuka. Baik kakak-kakak, mungkin materi kita di minggu ke-9 di bulan ketiga ini cukup sampai sekian, ya. Nanti akan saya sambung lagi di video selanjutnya dan di materi-materi yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat, ya, bagi kakak-kakak semua dan bagi saya juga pada khususnya, dan bagi pramuka pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.